Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Materi kita masih pada materi keamanan database, di mana kita fokus pada pembuatan aplikasi buku induk, khususnya untuk pembuatan entry nilai. Kita langsung mulai demo program saja. Bagaimana sih hasilnya sebelum kita masuk ke proses pembuatannya. Kita buka, jangan lupa examnya dinyalakan. Kemudian kita ketikkan di sini localhost /sidu. Kemudian kita buka, masuk ke buku induk. Kita masuk. Baik. Kita ke bagian entry nilai. Setelah kita membuat dari ekstrakurikuler PKL absensi mata pelajaran, kita akan masuk ke entry nilai. Kita masuk di entry nilai. Di sini kita akan bentuk tampilan semacam ini, di mana kita akan masuk mencari NISN dan kompetensi keahlian siswa tersebut, di mana informasinya di sini adalah digunakan untuk mengisi data nilai setiap semester per siswa dengan cara memasukkan NISN dan kompetensi keahlian. Kita masukkan NISN-nya. Kebetulan kok saya lupa untuk NISN-nya, karena CC-nya sudah saya hapus. Sebentar, saya coba masuk ke data siswa dulu. Ya, NISN-nya saya kopikan. Kemudian masuk ke lagi. Karena ada bagian yang belum saya pasang. Ya. Kita kembali lagi ke sini. Kita gunakan NISN ini, kemudian kompetensi keahliannya misalnya rekayasa perangkat lunak. Kita cari, maka silakan lanjutkan pengisian dan berhasil. Maka tampilannya adalah seperti ini, dimana di kelompok mapelnya untuk RPL kemarin sudah saya sebutkan bahwa kita membuat kelompok mata pelajaran dari jurusan TP sampai jurusan ATR, dimana jurusan RPL itu mata pelajarannya ada 20 mata pelajaran. Di sini namanya Widya Eka, alamatnya Sukawati, kecamatan, kompetensi kalian rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini jumlah mapelnya sudah ada 20 mapel ya, lengkap, karena sesuai dengan apa yang kita entry. Di sini ada mata pelajaran PKN, pendidikan agama, dan seterusnya sampai terakhir PKDK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian kita akan mengentry nilai dari semester 1 sampai semester 6 seperti ini. Ya, artinya kita harus memasukkan entry siswa dari semester 1 sampai semester 6 sesuai dengan nilai rapot yang didapatkan dari setiap semester dari masing-masing siswa tersebut. Jadi pada prinsipnya buku induk ini adalah rangkuman atau rekapitulasi dari nilai rapot siswa dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian kita masukkan, kebetulan ini sudah pernah saya masukkan. Kalau sudah nilainya dimasukkan semua, kemudian ditekan simpan, maka nanti akan muncul perintah data berhasil disimpan. Ya, data berhasil disimpan. Sehingga kalau data sudah berhasil disimpan, maka kita akan bisa melihat di view report ini. Nah, view report ini akan muncul perintah seperti ini, tampilannya sama, NISN sama tata kompetensi keahlian, di mana perintahnya di sini form ini digunakan untuk mengecek. Ya, kalau tadi mengentry ya, sekarang mengecek data nilai
siswa per siswa, setiap semester per siswa dengan cara memasukkan NIS dan kompetensi kalian. Artinya kita masukkan aja NIS-nya dan kompetensi kaliannya rekayasa perangkat lunak, kemudian dicari. Oh ternyata ada, karena sudah berhasil kita inputkan tadi, maka kemudian muncullah nilai-nilainya sudah ada di sini ya, sudah kita inputkan sebelumnya. Ya, dari semester. Nah, di sini ada beberapa yang masih error, nanti akan coba saya perbaiki. Ini kemungkinan besar ada di semester 5 dan ada di semester 6, nanti akan coba saya perbaiki. Ada 1, 2, 3, 4. Oke. Ya, itu saja untuk demo programnya. Jadi kalau sudah berhasil, reportnya adalah bisa tampil nilai dari apa yang sudah kita entry dari tingkat kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 6. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam coding programnya. Terima kasih. Baik, kita mulai saja. Setelah tadi kita sudah demo program, maka kita akan coba mulai mempraktekkan caranya bagaimana. Sama pada tahap-tahap sebelumnya, kita masuk ke C, ke exam, ke htdocs, kemudian masuk ke buku induk. Setelah masuk ke buku induk, kita masuk ke dalam admin, kemudian kita kopikan nama folder yang namanya adalah entry mata pelajaran. Kita copy, kita paste. Setelah itu hasil pastean tersebut kita ganti, kita rename menjadi entry nilai. Kenapa saya memilih entry mata pelajaran? Karena ada hubungannya dengan kelompok mata pelajaran. Setelah kita copy paste dan kita rename menjadi entry nilai, maka kemudian kita lihat isinya. Lihat isinya. Nah, di dalam lihat isinya di sini ada beberapa macam pelajaran yang ada di entry mata pelajaran kita hapus. Contohnya di sini ada report entry mata pelajaran ATR, ini diposisikan masih dibiarkan saja. Kemudian konten ini juga dibiarkan saja, tinggal kita sesuaikan. Nah, kita kembali di sini. Otomatis hal-hal yang ada di sini yang tadi namanya report kita ganti di sini menjadi konten. Namanya konten kita ganti menjadi report entry nilai ATR. Seharusnya tadi konten entry mata pelajaran ATR. Nah, seperti itu kita rename semuanya. Kita rename semuanya. Kemudian kalau yang bagian ini sama, masih report ya. Jadi reportnya harus sesuai dengan jumlah dari jurusan yang kita punyai. Kalau 6 jurusan berarti reportnya harus 6 jurusan, dan entry nilainya juga harus 6 jurusan karena berbeda-beda. Kita mulai dari indeksnya terlebih dahulu. Semuanya, segala sesuatu yang ada di sini harus disesuaikan. Contohnya nanti ada konten cek nilai, ada konten entry nilai, ada konten report nilai. Ini harus dibuat dan ini harus sesuai dengan yang miliknya mata pelajaran. Tinggal kita rubah segala sesuatunya yang berhubungan dengan mata pelajaran dirubah menjadi nilai. Oke, begitu saja. Silahkan di rename dan di copy paste sebanyak jumlah mata file yang ada di sini. Di sini ada filenya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 18 file. Baik, itu saja untuk proses awal dari pembuatan coding. Silahkan di kopas dan di rename. Kita akan coba satu persatu untuk kita bahas. Langsung aja dibuka Sublime-nya. Kita akan masuk ke indeks terlebih dahulu. Indeks terlebih dahulu pada prinsipnya hasil pengkopian, pastikan indeks yang kalian buka harus sesuai dengan yang saya tulis di sini, dimana pada prinsipnya mungkin kalian sudah sama ya. Di sini ada kelas, ada data masternya, kemudian data page-nya di sini sampai entry nilai harus ada tulisan template nilai aksi awal seperti ini, tidak boleh ada titik-titik.
kemudian entry logger masih kosong, kemudian query checknya masih tetap sama seperti kemarin, tidak ada yang dirubah, termasuk home-nya juga. Kemudian untuk welcome selamat datangnya juga sama, masih tetap, tidak ada yang dirubah. Ya, semuanya sama. Oke, untuk indeks tidak ada perubahan kecuali tadi untuk href-nya. Jika masih kebingungan dalam bagian indeks ini, silahkan diulang-ulang pada video bagian ini. Oke, kita lanjutkan. Kita simpan jangan lupa, kemudian kita lanjutkan ke template nilai. Template nilai pada prinsipnya sama seperti mapel ya. Kemudian kita geser ke bawah, tidak ada perubahan signifikan. Di sini paling yang berubah adalah bagian hrefnya saja, di mana yang tadinya mapel itu ada titik-titiknya, tidak ada titik-titiknya, langsung template, tinggal kalian beri titik-titik pada entry mapelnya, dan bagian entry nilai yang tadinya tidak ada tinggal kalian kopas, diedit, kemudian tinggal di template nilai aksi awal seperti ini. Oke, kemudian kita geser ke bawah. Pada prinsipnya tidak ada perubahan signifikan, jadi tidak perlu dirubah. Kemudian geser ke bawah, juga tidak ada hubungan pada bagian ini. Kemudian bagian welcome-nya juga tidak ada yang dirubah. Kemudian bagian aksinya seperti ini, dipastikan di sini require-nya dirubah menjadi mata pelajaran. Aksi awal berarti konten entry nilai. Kemudian aksi cetak nilai simpan diganti menjadi require-nya konten simpan detail nilai. Kemudian aksi cek nilai, require-nya adalah konten cek nilai. Konten aksi simpan, konten entry nilai. Kemudian konten aksi report adalah konten report nilai. Nah, seperti itu. Pastikan tepat pada tulisannya, jangan ada yang salah. Terima kasih. Oke, silakan diulang-ulang pada bagian-bagian dari template nilai ini. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi untuk tahapan pembahasan dari codingnya. Pada pembahasan tahap coding ini, kita akan membahas tentang konten entry nilai tersebut terlebih dahulu. Kita buka. Ini pada prinsipnya mirip dengan yang ada di konten mapel mata pelajaran, entry mata pelajaran. Tinggal kita sedikit rubah-rubah aja di sini tampilannya. Yang tadinya entry nilai mapel mata pelajaran kita rubah menjadi entry nilai. Kemudian yang tadinya ada judul yang cari ini masih sama kelihatannya ya. Cari NESE dan kompetensi kalian. Kemudian di sini form actionnya jangan lupa masuknya kita beri nama validasi cari nilai. Kalau yang tadinya adalah validasi cari mata pelajaran. Kemudian di sini ada NISN, untuk name-nya juga NISN. Kemudian input tipenya ya jangan lupa. Kemudian kompetensi keahlian saya menggunakan combo, saya menggunakan option. Di sini select-nya adalah name-nya menggunakan keahlian. Ini saya rasa juga masih bawaan dari mata pelajaran kemarin. Ya, tidak perlu dirubah secara signifikan. Kemudian di bagian submit buttonnya, ini tipenya adalah submit dengan name-nya adalah cari simpan. Kalau sudah, di bagian bawahnya sini kita beri nama misalnya entry nilai, di mana formnya ini digunakan untuk mengisi data siswa semester per siswa dengan cara memasukkan NISN dan kompetensi. Jadi ini juga masih sama. Kemudian di bagian bawah, kalau kemarin di mata pelajaran masih banyak sekali button-button dan view reportnya, yang tidak penting kita hapus, tinggalkan satu saja, dimana form actionnya di sini adalah template nilai PHP aksi report dengan metode post. Kemudian di sini tipenya buttonnya tipenya submit dan name-nya saya beri nama view, kemudian namanya adalah view report dan ditutup dengan /unform. Baik. Kalau sudah diedit, disimpan.
Jangan lupa kalau masih bingung diulang-ulang pada bagian ini. Kalau sudah disimpan, kita akan menuju ke konten selanjutnya. Kalau tadi dia menuju form actionnya kemana? Form actionnya di sini adalah menuju ke validasi. Maka selanjutnya kita akan membuat validasi di controller. Kita buka controller kita. Silahkan dikopikan namanya dari validasi cari mata pelajaran, kita copy paste, kemudian kita rename menjadi validasi cari nilai. Kita buka validasi cari nilai. Di validasi cari nilai perintahnya seperti ini, sama seperti validasi cari mata pelajaran, cuman ada yang dirubah, dimana di sini if-nya jika dia cari simpan maka dia akan menampilkan NISN dan keahlian. Kemudian require-nya dan kita panggil query-nya dengan memanggil siswa berdasarkan NISN dan keahlian. Setelah itu jika hasilnya sudah tepat, maka kita flat assoc atau flat array juga sama saja. Jika NISN-nya sama dengan NISN dan keahlian sama dengan hasil, maka silakan lanjutkan pengisian, di mana adminnya adalah menuju ke entry nilai, template-nya nilai dengan aksi cek nilai simpan. NISN-nya juga akan ditampilkan di sini. Tapi jika tidak ketemu, maka data siswa tidak diketemukan. Terus apabila dia cari nilai, maka posisinya di sini adalah ini digunakan untuk mencari nilai. Jadi ini digunakan untuk mencari, mengentry, dan ini untuk menampilkan. Jadi dibuat seperti itu. Ini kebetulan nama buttonnya adalah name-nya adalah cari simpan, kemudian kalau ini cari nilai. Ini nanti akan digunakan pada form untuk mau view, melihat ya. Sama konsepnya, tinggal dikopas aja. Cuman diisi pada bagian ini adalah jika berhasil, template aksinya adalah cek nilai dan NISN, keahlian, dan sebagainya. Jika tidak diketemukan, maka akan muncul pesan alert data siswa tidak diketemukan. Baik, kalau sudah selesai, dipastikan tidak ada yang salah pada coding ini. Jika mengalami kebingungan, silahkan ditonton berulang-ulang video bagian validasi cari nilai. Kalau sudah disimpan, selanjutnya di sini tertulis pada kita menuju ke template nilai aksi cek nilai simpan. Maka kita akan kita buka template terlebih dahulu. Kita buka template nilai dulu. Kita cek nilai simpan itu menuju kemana. Cek nilai simpan ini, ternyata kita membuka konten simpan detail nilai. Artinya apa? Kita akan membahas tentang konten simpan detail nilai. Baik, kita tutup aja bagian ini. Kita akan buka konten simpan detail nilai. Pada prinsipnya konten simpan detail nilai juga bawaan dari konten mapel, cuman namanya dulu adalah konten simpan detail mata pelajaran. Kita rename menjadi konten simpan detail nilai. Di sini posisinya sama seperti punyanya yang dulu. Di sini posisinya adalah kita memanggil NISN dan kompetensi keahliannya dengan menggunakan perintah get. Setelah itu kita kondisikan karena dia ada 6 jurusan, maka kita panggil jika keahlian sama dengan rekayasa perangkat lunak, maka kita akan menuju ke report nilai RPL. Jika dia teknik pengelasan, maka report nilai TP. Jika dia geologi pertambangan, maka dia akan report GP. Jika dia perhotelan, maka report nilai PH, dan seterusnya sampai ATR. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita akan menuju ke file yang bernama report nilai RPL terlebih dahulu. Maka file ini saya anggap sudah selesai. Jika ada yang bingung, tinggal ditonton berulang kali. Karena pada prinsipnya ini tinggal mengedit pada bagian mata pelajaran terlebih dahulu. Kalau sudah disimpan, kita menuju ke report nilai RPL. Kita buka report nilai RPL. Ya, report nilai RPL pada prinsipnya juga bawaan dari report
mata pelajarannya. Tinggal kita rubah judulnya report nilai. Kemudian pada bagian sini agak kita rubah total ya, agak rubah total. Di sini kita tambahi dengan memanggil iset get-nya dari NISN dan keahliannya. Kemudian kita gabungkan beberapa query dengan memasukkan config-nya dengan titiknya 2 kali ya. Yang dimasukkan apa? Query untuk gambar pada siswa sesuai dengan NISN dan query yang berhubungan dengan kelompok mata pelajaran sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kebetulan ini adalah kelompoknya adalah detail mata pelajaran Komli RPL. Jadi kalau nanti jurusannya TP ya juga TP dan seterusnya. Tidak boleh sama. Makanya filenya ada 6 jurusan. Di sini ada 2 query. Yang pertama yaitu hasilnya adalah dolar hasil dan yang kedua adalah dolar data. Di sini query-nya SQL saja dan di sini adalah SQL 1. Seperti itu, dipastikan harus sama. Kalau sudah, tampilannya jelas berubah total dari bawah, jadi diperhatikan betul. Form actionnya di sini adalah kontrol, nanti akan menuju ke proses nilai RPL. Diperhatikan. Jadi habis ini kita akan menuju ke proses nilai RPL. Kemudian di sini judulnya entry nilai, jangan sampai salah. Kemudian di bawahnya ada data siswa. Terus apa yang ditampilkan di sini? Yang pertama adalah kita menampilkan NISN, kemudian ID mata pelajarannya perangkat lunak, di mana tipenya teks, name-nya NISN, ID mapel RPL. Kemudian yang ditampilkan melalui echo di sini adalah bagaimana menampilkan NISN dan ditampilkan di echo di sini adalah ID detail mata pelajaran RPL. Jadi mata pelajaran RPL itu masuk ID berapa? 1, 2, 3 atau yang berapa? Kemudian nama lengkapnya akan muncul di sini juga menggunakan echo. Kemudian ini masih menggunakan dolar hasil. Jadi yang query yang pertama ya. Dan paket keahlian. Kemudian untuk foto juga sama, masih menggunakan dolar hasil. Selanjutnya kita akan menampilkan query yang kedua. Query yang kedua yaitu untuk menampilkan kelompok mata pelajaran yang digunakan kita nanti untuk memasukkan nilai. Maka di sini saya desain ulang total ya, ini baru. Saya desain ulang, kemudian di sini ada entry nilai, ada mata pelajaran, nilai semester 1, nilai semester 2, semester 3 sampai semester 6. Semacam ini. Kemudian kalau sudah desain semacam itu, ini untuk menampilkan semester dari 1 sampai 6 ke samping kanan, dari kiri ke kanan. Sedangkan untuk ke bawah, dari atas ke bawah, saya menampilkannya sejumlah mapelnya. Kalau RPL jumlahnya mapel, maka di sini saya membuat TR seperti ini, kelompok TR seperti ini sebanyak 20. 1, 2, makanya di sini tertulis di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai 20. Ya, sampai 20. Nah, di sini sampai 20. Jadi kalau sudah jadi, misalnya satu ini ya, jadi satu, kita kembali ke atas sebentar. Ya, kembali. Misalnya ini dibuat dulu sampai jadi. PHP data karena sudah menggunakan query yang kedua. Mapel 1 Komli C. Komli C itu kan miliknya RPL. Komli A itu TP, Komli B GP, Komli C CP dan RPL dan seterusnya. Kemudian di sini input kelas valid form harus kalian pasangkan. Fungsinya untuk menyalakan formnya itu agar bisa menyala warna hijau. Kemudian di sini name-nya saya beri nama nilai semester 1 nilai pertama atau mata pelajaran pertama. Seperti itu. Kemudian ini semester 2 nilai pertama dan seterusnya. Ini untuk nilai pertama pada semester 1 sampai semester 6. Kalau sudah pasti sudah berhasil semua, tinggal kalian blok seperti ini, copy dan dipaste sebanyak 20. Nah, dipaste sebanyak 20. Terakhir 20 seperti ini, nanti tinggal kalian edit aja, mapel 20 Komli C. Semester 1 20, semester 2 20. Ini untuk nama name-nya. Semester 3 20, 4 20, 5 20, 6 20. Jadi jangan sampai ada yang salah. Kemudian kalau 19 juga sama. Seperti itu. 18 juga sama. 17 juga sama.
16 juga sama, 15 juga sama, 14 juga sama, 13 juga sama, 12 juga sama, 11 juga sama, 10 juga sama, 9 juga sama, 8 juga sama, 7 juga sama, 6 juga sama, 5 juga sama, 4 juga sama, 3 juga sama, 2 juga sama, dan 1. Jadi intinya kita membuat nilai name-nya dari semester 1 sampai semester 6 dan mapelnya dari mapel 1 sampai mapel 20 itu khusus untuk RPL. Sehingga kalau ini sudah jadi, pastikan sudah kalian simpan, kemudian paste buat file seperti ini. Report nilai RPL ini sudah jadi pasti, tinggal kalian copy paste sebanyak 5 jurusan. Kemudian di rename menjadi report nilai GP, report nilai PH, report nilai TB, report nilai TP. Dan kemudian kalian edit dengan cara membuka satu persatu. Disesuaikan dengan jurusannya. Artinya kalau ada tulisan Komli RPL, ya kalian ganti. Misalnya GP, ya kamu ganti dengan GP, semacam itu. Nah, ini seharusnya GP. Saya ganti GP. GP. Nah, seperti ini. Nah, di sini komplinya pun berubah menjadi B. Dan untuk GP jumlahnya kalau tidak salah ada 22 ya. Ada 22 mapel yang sudah kalian entry pada sebelumnya. Jadi seharusnya kalian kopikan sebanyak 22 mapel. Nah, kalau sudah kemudian kalian simpan. Untuk GP sudah, kemudian setelah kita buka yang PH. PH juga sama, pastikan juga sama, tidak ada yang salah. Di sini tinggal kalian edit menjadi Komli PH. Ini juga sama PH. Kemudian bagian bawahnya untuk PH itu sebanyak 21 mapel. Sehingga ketika posisi sudah sama seperti ini, tinggal kalian edit-edit yang RPL menjadi PH, kemudian posisikan semuanya di copy paste di mana komlinya menjadi D, karena PH itu letaknya di D di database. Kita copy sebanyak 21 mapel. Nah, semacam ini 21 mapel. Sehingga sesuai. Kalau sudah disimpan, PH selesai. Kemudian TB kita buka, sama TB, pastikan dicek dulu sudah sesuai komplinya TB. Kemudian prosesnya juga TB sudah. Kemudian kita posisikan mapelnya untuk TB adalah 20, artinya dia sama dengan RPL 20 mapel, dimana komplinya ganti E, jangan lupa. Ini sebanyak 20 mapel di sini. Ya, jadi tinggal dicek dan diedit seperlunya saja. TB sudah selesai disimpan, kemudian kita buka TP. Untuk TP mapelnya ada 19. Kita rubah dulu menjadi TP. Dimana mapelnya ada 19. Jadi posisi di sini harus komplinya A dan kemudian 19. Jadi kalau lebih tinggal dihapus aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, 19. Kalau sudah disimpan, kemudian terakhir adalah ATR. ATR sudah diedit. Untuk ATR jumlahnya sama seperti PH, yaitu ada 21 mapel. Jadi tinggal di copy dan dibutuhkan yaitu sebanyak 21 mapel. Ya, 21 mapel dengan komplinya F. F itu ATR. Baik, untuk report nilai, baik itu report nilai dari TP sampai ATR sudah selesai. Apabila terjadi kebingungan tinggal diulang-ulang video bagian ini. Ingat, untuk report nilai ini
pada prinsipnya sama, tinggal di copy paste. Jadikan dulu yang RPL, kemudian di copy paste dan diedit seperlunya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan codingnya. Setelah tadi kita sudah sampai di bagian report dan dimana tadi actionnya menuju ke proses, maka kita akan menuju ke proses di controller. Di controller ini kita akan buka controllernya. Maka di sini ada beberapa proses nilai, yaitu proses nilai dari 6 jurusan. Jadi kalian harus mengcopy paste sebanyak 6 jurusan. Kita buat satu dulu, proses nilai yang ada di RPL, sehingga nanti kalau sudah jadi tinggal kita copy paste sebanyak 6 jurusan, tinggal kita edit sesuai dengan kebutuhan. Baik, saya buka punyanya RPL terlebih dahulu di proses nilai di controller, di mana di sini proses nilainya saya masukkan adalah NISN, kemudian dimasukkan dari variabel NISN, kemudian ID mapel RPL saya masukkan dari variabel mapel RPL. Ini semua terdapat pada konten entry nilai yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi name-nya harus sesuai. Kalau RPL nilai semesternya itu kan ada 20 mapel. Tapi karena jumlah semesternya ada 6, maka 20 mapel dikalikan dengan 6 semester sehingga ada 95 field yang harus kita buat di sini. Jadi harus pastikan sama. Di sini ada nilai semester 1, nilai mapel pertama, nilai semester 1, nilai mapel kedua, dan seterusnya sampai 20. Kemudian di sini dimasukkan dalam variabel juga sama, nilai semester 1, nilai mapel pertama sampai 20. Kalau sudah jadi, tinggal kalian copy, kalian paste sebanyak 5 kali, dan kemudian kalian edit. Tinggal diganti semesternya menjadi semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, dan semester 6. Setelah itu, kita masukkan ke dalam insert into. Nah, pada insert into ini kalian tidak akan bisa membuat kalau kalian belum membuat database-nya. Maka di dalam database kita gunakan database sekolah. Kita buka saja dulu localhost. Kemudian php-admin kita buka. Kita buat tabel dengan nama nilai. Karena jumlah jurusan itu ada 6, maka nanti kita akan membuat tabel sebanyak 6 tabel sesuai dengan jumlah jurusan dan dimasukkan dalam database yang namanya sekolah. Ya, seperti ini. Kita buat baru, kemudian kita buat tabel dengan nama, ada 6 tabel di sini nantinya. Kita buat tabel yang pertama adalah tabelnya nilai RPL terlebih dahulu, dimana strukturnya saya klik dulu strukturnya seperti ini. Di sini strukturnya adalah ID nilai RPL, tipenya adalah primary key, dan dia auto increment dengan tipe data integer ukurannya 11. Kemudian NISN dengan tipe data varchar 10, ID detail mata pelajaran dengan tipe data integer 11. Dan kedua ini NISN dan ID detail mata pelajaran itu menggunakan foreign key dengan cara mengubah di bagian lainnya ini menjadi indeks. Nah, kita pilih yang ini. Sehingga nanti akan muncul kunci yang berwarna abu-abu. Sedangkan kalau primary key berwarna kuning. Selanjutnya kita buat field dengan nama nilai semester 1 mapel 1 sebanyak 20 mapel, kemudian kita buat lagi yang semester 2 mapel sebanyak 20 mapel juga, dan akhirnya total ada 95 itu untuk jurusan RPL saja dengan tipe data integer dan ukurannya adalah 3. Kalau sudah, jangan lupa pakai underscore ya untuk database dan tabel, jangan pakai spasi. Kalau sudah disimpan, maka akan muncul field sebanyak berapa ini? Sekitar 123 field.
kalau sudah disimpan. Selanjutnya membuat tabel yang kedua, ATR. Sama ATR, tipenya sama, menggunakan ID nilai ATR, NISN, detail mata pelajaran ATR dengan ukurannya integer 11, varchar 10 dan integer 11, dan posisinya adalah dia primary key dan auto increment. Sedangkan untuk mapelnya, karena mapelnya ada 21, maka kita akan buat mapel sebanyak 21. Nah, karena ini belum saya buat untuk semester 2-3-nya, tinggal kalian lanjutkan sendiri, tinggal dilanjutkan untuk semester 2, semester 3 sampai semester 6 sebanyak 21 mapel. Ini juga berlaku pada GP. GP itu jumlahnya sama, atasnya ID nilai GP, NISN dan data detail mata pelajaran ATR dengan auto increment dan primary key. Dan jumlah mapelnya ada 22 mapel di semester 1, tinggal yang semester 2, 3, 4, 5, 6 kalian lanjutkan sendiri, kemudian disimpan. Selanjutnya di jurusan PH. Di jurusan PH strukturnya sama, di mana jurusan PH ini menggunakan ID nilai PH, NISN dan ID mata pelajaran PH. Dia statusnya adalah menggunakan reguler. Nah, ini indeksnya harus ditambahkan di sini sehingga dia bersikat foreign key. Ya, seperti ini. Ya, sehingga bisa nyambung. Kemudian karena mapelnya ada 21, maka kita buat semester 1 ini ada 21 mapel, dan kemudian semester 2, 3, 4, 5, 6 kalian buat sendiri. Kemudian untuk TB jumlahnya ada 20 ya, ada 20 sama seperti RPL, dimana bukan yang ini ya, sorry, yang TB ini. Ya, ada 20, dimana posisinya sama, tinggal ini dirubah indeksnya aja, tambahi. Ya, kemudian nilai semesternya karena 20, maka mapelnya ada 20, dan semester 2, 3, 4, 5, 6 kalian buat sendiri. Kemudian terakhir TP ini juga sama, mapelnya ada 19, dimana mapel 19 ini kita tambahkan dulu indeksnya. Ya, nilainya ada 19 mapel, dan untuk semester 2, 3, 4, 5, 6 kalian buat dan lanjutkan sendiri. Ya, itu adalah tabel-tabel yang ada di database sekolah, di mana nilainya dibuat sejumlah jurusan dan mapel yang ada, beserta dengan semester dari semester 1 sampai semester 6 kalau sudah disimpan. Kita kembali ke proses pada coding. Akhirnya pada coding ini kita buat nilainya, insert intonya adalah nilai RPL dengan memasukkan insert into yang tertulis di sini dari field-fieldnya yang ada di tabel yang sudah kita buat tadi sampai semester 6 20, dan valuesnya juga sama, kita buat sesuai dengan yang tadi sampai dari semester 1 sampai semester 6 dengan mapel 20. Kalau sudah, maka posisinya data berhasil disimpan dan dia menuju ke template nilai aksi simpan. Dan jika gagal juga sama, dia akan menuju template nilai aksi simpan. Ya, itu untuk proses nilai RPL. Artinya apa? Ini tinggal kalian ulang-ulang pada video bagian ini untuk insert intonya dan valuesnya. Jangan ada yang tertinggal. Kalau sudah disimpan, maka kemudian kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kalian kopas sebanyak 6 mapel. Kemudian tinggal kalian edit, kalian rename, kalian edit
Misalnya kita mulai dari ATR juga sama, jumlahnya ada 21 mapel, kita tambahkan aja yang 21 mapel ini dari 6 semester. Ya seperti ini. Insert intonya juga sama, karena tadi belum saya buat, tinggal nanti dibuat aja. Kemudian valuesnya juga sama. Nah, pada prinsipnya sudah sama, tinggal ditambahkan aja. Kemudian ATR sudah disimpan, kemudian GP juga sama, tinggal kalian rubah sebanyak 22 mapel dan diletakkan pada 6 semester semuanya. Dan kalian sudah buat, edit, disesuaikan dengan 22 mapel 6 semester, disimpan. Kemudian PH juga sama, dibuat 21 mapel. Ya, 21 mapel diletakkan pada 6 semester. Kalau sudah, kemudian buat insert intonya juga sama, 21 mapel dari semester 1 sampai semester 6, valuesnya juga sama, tinggal diedit saja. Setelah itu disimpan. Kemudian TB juga sama, TB sama dengan RPL ya, jumlahnya 20, tinggal dirubah aja yang RPL menjadi TB, termasuk yang ada di insert into ini juga sama. Dan valuesnya juga sama. Jadi pada prinsipnya penulisan insert into tidak akan terjadi error kalau kalian teliti ya. Itu aja. Jadi tidak boleh tidak teliti. Kalau TB sudah masuk ke TB dengan 19 mapelnya. Ini masih TB. Ya. Oke, insert into juga sama dengan 19 mapelnya dan 6 semester juga sama. Baik, itu untuk proses nilai beserta tabel, membuat tabel. Silakan kalau masih bingung diulang-ulang video bagian ini, jangan sampai ada coding yang tertinggal. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan dari coding ini. Kita buka kembali konten nilai, entry nilai, di mana di bawahnya kita akan melihat pada bagian mana kita akan menuju. Di sini ternyata untuk menampilkan view reportnya, kita menuju ke template nilai aksi report. Selanjutnya kita buka template nilai aksi report. Di sini template nilai aksi report, yaitu aksinya report menuju ke konten report nilai. Maka kita buka konten report nilai. Pada prinsipnya konten report nilai ini sama seperti konten entry nilai, tinggal kita edit di sini. Di sini posisinya sama persis, tinggal kita judulnya juga sama persis, dan untuk controllernya, actionnya juga sama persis, masih masuk ke dalam validasi cari nilai. Kemudian di sini input teksnya yaitu sama, menggunakan NISN dan menggunakan kompetensi keahlian, name-nya keahlian. Cuman pada tombol sini cari, di sini menggunakan name-nya adalah cari nilai, kalau tadi cari simpan. Jadi itu perbedaannya di situ. Terus bagian bawah untuk judul, lihat sini judulnya sedikit saya rubah, bahwa ini digunakan untuk mengecek nilai setiap siswa setiap semester per siswa dengan cara memasukkan NISN dan kompetensi kalian. Jadi perbedaan cuma di bagian name ini aja, yang tadinya cari simpan menjadi cari nilai. Kalau sudah kita simpan, kemudian kita menuju ke validasi. Dan validasi sudah kita bahas tadi yang pada waktu pertama tadi, di mana di sini ada if-nya sebagai cari simpan dan if-nya sebagai cari nilai. Dimana tinggal kita kopaskan aja dari yang atas, kita copy paste di sini,
tinggal kita rubah pada bagian di sini. Template-nya di sini ternyata nanti akan menuju aksinya adalah cek nilai. Aksi cek nilai pada template. Nanti kita akan coba lihat di mana NISN-nya dan keahlian dimasukkan sebagai get. Kita lihat template-nya untuk cek nilai. Cek nilai itu posisinya, aksi cek nilai itu nanti akan menuju ke konten cek nilai. Konten cek nilai. Dan konten cek nilai itu kita buka ya, konten cek nilai itu tampilannya mirip dengan konten report nilai yang sudah kita buat sebelumnya. Cuma namanya aja kita rubah menjadi konten cek nilai, yang tadi adalah konten report nilai, dan isinya sama persis. Artinya di sini ada get-nya untuk mengambil NISN dan keahlian, dan di sini jika RPL maka kalau tadi namanya konten ya, konten ini berubah menjadi report entry nilai RPL, report entry nilai TP sesuai dengan jurusannya masing-masing sampai ATR. Jadi tinggal di copy paste dan diedit aja pada bagian ini. Nah, kalau sudah jadi, dia akan menuju ke, misalnya kita buka menuju ke report entry nilai RPL. Maka kita buka report entry nilai RPL di sini. Pada prinsipnya sama seperti report nilai RPL, pada prinsipnya sama, tinggal diedit aja, tinggal kita copy paste dan kita rename menjadi report nilai entry nilai RPL. Untuk get-nya juga sama, masih sama. Untuk query-nya juga masih dua, query untuk siswa dan query untuk mata pelajarannya. Nah, di sini juga sama, masih untuk mapelnya dan fotonya juga sama. Cuman perbedaannya di bagian query di bawah. Di sini query di bawah ada sendiri lagi yang digunakan untuk memunculkan nilainya. Di sini nilainya RPL, nilai RPL seperti ini, dimana saya menggunakan SQL 2 dan akhirnya saya masukkan ke data 2. Nah, tadi ada sedikit error di bagian nilai, bagian ya semester 5. Kita cek dulu semester 5 ya, semester 5 bagian mapel pertama, kita cek dulu codingnya. Semester 5. Jadi pada prinsipnya sama pada pembuatan di nilai, di report nilai RPL. Cuman di sini kita kalau tadi cuman ada name-nya saja, sekarang kita tambahkan value di sini. Kita tambahkan value di sini. Kita tambahkan value di sini. Kemudian value-nya adalah dari nilai semester 1 mapel 1 berdasarkan data 2. Dan itu kalian lakukan sama persis seperti tadi sampai semester 6 mapel 1. Ya, tadi ada masalah di semester 5 mapel 1. Nah, di sini ada data 22. Ini saya hapus data 2 seharusnya. Ya, sudah betul. Kemudian kalau sudah jadi satu seperti ini, kalian kopas sebanyak, karena mapelnya ada 20, maka dikopas sebanyak 20 mapel. Ya, sebanyak 20 mapel sampai mapel ke-20. Ya, sampai mapel ke-20 seperti ini, persis seperti tadi. Jadi tidak boleh ada yang salah. Dan jangan lupa mapelnya komlinya masih C karena dia menampilkan kan untuk RPL. Jadi persis dengan yang kita buat tadi, cuman kali ini ditambahi value saja. Kemudian tadi ada error lagi di bagian ini, sudah kita berhasil, kita refresh coba. Ya, sudah muncul. Sudah muncul ya. Sekarang sudah muncul di sini. Kita lihat di bagian semester 6 mapel 2 dan mapel 3 serta mapel 6. Mapel 2, 3, 6. Kita cek mapel 2, 3, 6 di semester 6. Ya, mapel 2 dan 3. Mapel 2 lah, ini salah, seharusnya seperti ini, kita hapus. Mapel 2 dan 3 lah, ini juga salah. Dan mapel 6. Nah, ini juga salah. Ya.
Oke, sudah berhasil, kita simpan. Pada prinsipnya seperti itu. Kemudian kita refresh coba. Ya, berhasil. Ya, sudah berhasil semuanya. Apabila RPL sudah jadi persis seperti ini, tidak ada yang salah, kelewatan, tinggal kalian simpan. Kemudian setelah disimpan, kalian copy paste file yang bernama report nilai RPL, dipaste sebanyak 5 kali. Kemudian kalian rename menjadi ATR, report entry nilai ATR, GP, PH, TB, dan TP. Kemudian setelah itu tinggal disesuaikan aja. Di sini masih mapel ya, saya coba edit dulu sebentar, ini masih mapel ternyata ya. Report nilai RPL gitu. Kemudian ATR juga sama. Kemudian GP, TH, TP. Ya, kita simpan semuanya. Oke, pada prinsipnya sama, tinggal kalian edit-edit aja bagian ini. Dari RPL dirubah menjadi ATR, dan ATR jumlahnya 21 mapel ya. Kita buat sebanyak 21 mapel, tinggal dikopas saja, tidak ada yang salah di sini. Edit kelompoknya dirubah menjadi ATR dan seterusnya. Dan value-nya juga sama, disesuaikan, tidak boleh ada yang salah ya. Tidak boleh ada yang salah value-nya. Jadi sebanyak 21 mapel. Ya, sampai 21 mapel. Kalau sudah disimpan. Kemudian GP juga sama, ini sebanyak 22 mapel. Jadi komplinya dirubah menjadi GP, tidak boleh ada yang salah. Kemudian di sini ID mapelnya di geologi pertambangan. Dan di sini masih RPL, saya rubah menjadi GP. Ya, seperti ini. Ini ATR, coba saya cek apakah tadi sudah saya rubah ATR belum. Ya, masih belum ya. Ini saya rubah jadi ATR. Kemudian di sini nilai GP itu ada 22 ya, otomatis saya kopikan sebanyak 22 mapel ya. Value-nya yang paling penting itu. Oke, sudah selesai untuk value-nya. Kemudian PH juga sama. Ini masih komplit RPL, saya ganti PH.
kemudian di sini juga masih RPL, udah RPL ya. Nah, ini ganti PH. Dan PH itu jumlahnya sama 21, sama seperti ATR tadi. Oke, kita cek field-nya, value-nya jangan lupa. Sampai 21 ya, sampai 21 kalau sudah disimpan. Kalau sudah, sekarang menuju ke TB. TB itu jumlahnya sama dengan RPL 20. Kita rubah yang ada tulisannya RPL. Kemudian kita pastikan yang ada tulisannya RPL diganti. Dan jumlahnya ada 20. Oke, sudah semuanya kita cek, sudah tidak ada lagi yang salah. Dicek sampai mapel ke 20 karena sama dengan RPL kalau sudah disimpan. Selanjutnya terakhir adalah TP. TP kita pastikan dirubah dulu ke TP dulu. Kalau sudah, kemudian ini kita cek ada yang RPL dirubah menjadi TP terlebih dahulu. Kalau sudah, untuk TP jumlahnya ada 19. Kita cek dulu apakah ada yang salah. Ya, datanya tidak ada yang salah. Sampai 19. Oke, untuk report nilai entry nilai sebanyak 6 jurusan sudah kita buat. Jadi pastikan jika masih kebingungan pada video bagian ini, kalian tonton secara berulang-ulang kali. Dan ini adalah bagian terakhir dari pembuatan menu entry nilai, sehingga endingnya adalah nilai tersebut dapat muncul seperti ini, lengkap dengan nama dari anak yang memiliki nilai tersebut dan fotonya. Baik, demikian untuk materi LK14 dari materi keamanan database dengan membuat aplikasi buku induk bagian entry nilai. Silakan dikerjakan praktikum ini, kemudian hasilnya dibuat demo program dan dikumpulkan dalam jangka waktu 7 hari dari sekarang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.